Halo guys, kali ini kita akan membahas ilmu pengetahuan sosial, yaitu sejarah perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda Perang Padri Sumatera Barat. Oh iya, kami berasal dari kelas 8 Bina Bahasa dengan saya sendiri Zikri. Dan teman-temanku, Baby, Kunabel, Adita, dan juga Ananda. Perang Padri adalah perang saudara yang pernah terjadi di Minangkabau, tepatnya di wilayah Kerajaan Pagaruyung yang kini termasuk Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Pertikaian antara sesama orang Minang ini berlangsung pada awal abad ke-19 Masehi, tepatnya dari tahun 1803 hingga 1838. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Latar belakang Perang Padri dimulai pada 1803 ketika 3 orang Minangkabau pulang dari Mekah usai menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Mereka dikenal dengan nama Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Yobang. Ketiga haji ini berniat memperbaiki syariat Islam di Minangkabau yang belum sepenuhnya dijalankan kelompok pembaharu Islam di Sumatera Barat. Ini disebut dengan kaum Padri. Namun ide pembaruan ini berbenturan dengan kelompok kaum adat. Kronologi Perang Padri. Kronologi Perang Padri terjadi mulai tahun 1821, di mana pasukan Belanda mulai menduduki beberapa daerah di Sumatera Barat dan mengawali peperangan. Perang tersebut berlangsung hingga 1825. Tak berhenti di situ. Perang Padri kedua kembali terjadi dengan strategi serangan kaum Padri ke pos-pos Belanda di Sumawang, Sulit Air, 6 Kota, Rau, dan Tanjung Alam. Pada tanggal 22 Januari 1824, Perang Padri dihentikan dengan perjanjian damai di Bonjol. Namun, perjanjian tersebut dilanggar oleh Belanda sehingga memicu pertempuran lagi. Kaum Padri kembali melakukan perjanjian perdamaian pada tanggal 15 November 1825 di Padang untuk menghentikan perang. Sebenarnya, perjanjian tersebut dilakukan Belanda hanya untuk berfokus pada perlawanan Diponegoro di Jawa. Tokoh-tokoh Perang Padri. 1. Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol adalah salah satu dari ulama besar yang memimpin gerakan Padri. 2. Tuanku Pasaman. Tuanku Pasaman adalah salah satu dari Harimau Selapan yang memimpin gerakan Padri. 3. Tuanku Nan Renceh. Tuanku Nan Renceh adalah salah satu ulama yang kuat pendiriannya terhadap penggunaan jalan kekerasan dalam gerakan Padri. Ia bertugas menjadi pimpinan gerakan sekaligus panglima perang. 4. Mayor Jenderal Kocius. Mayor Jenderal Kocius adalah perwira tinggi Belanda yang ahli dalam penerapan taktik benteng Stelsel. Ia dikirim ke Minangkabau pada tahun 1837 untuk menyerbu Bonjol dan mengakhiri peperangan. 5. Letnan Kolonel Raff. Letnan Kolonel Raff adalah salah satu perwira yang didatangkan ke Minangkabau setelah perjanjian antara kaum adat dan Belanda disepakati. Ia datang pada Desember 1821. 6. Letnan Kolonel Elout. Letnan Kolonel Elout memasuki peperangan pada tahun 1831 dengan membawa sentot Prawiro Dirjo yang membelot pada rangkaian Perang Jawa.
Akhir dari Perang Padri. Akhir dari Perang Padri telah dapat dilihat ketika benteng Bonjol jatuh pada Agustus 1837. Bonjol adalah posisi kuat terakhir yang dimiliki oleh kaum Padri di Minangkabau, sehingga kejatuhannya menyebabkan pasukan tercerai-berai. Imam Bonjol kesulitan untuk menyatukannya kembali. Pada Oktober 1837, Belanda berhasil menangkap Imam Bonjol yang kemudian diasingkan ke Cianjur pada Januari 1838. Perang masih berkobar sampai Belanda berhasil menduduki Rokan Hulu yang diduduki oleh Tuanku Tambusai. Kerajaan Pagaruyung serta wilayah Minangkabau kemudian masuk ke bagian Pax Netherlandica. Sekian pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.